Oke, shalom. Tadi pagi saya sudah sampaikan 3 sesi dan ini sesi penutup sedikit dan ini sesi pamungkasnya. Oke, bisa langsung ditayangkan? Tadi pagi saya sudah sampaikan bagaimana tanda-tanda akhir zaman, bagaimana ini sudah ada di akhir zaman, bagaimana waktu sudah demikian singkat, bagaimana kedatangan Tuhan sudah begitu dekat sekali dan inilah waktunya. Rapper, inilah yang menjadi pengharapan kita di tengah dunia yang tidak menentu ini. Amin. Kalau dunia udah nggak jelas, bencana ada di mana-mana, apa yang menjadi pengharapan kita? Satu, kapan kita diangkat dan naik ke surga. Dan saya mau tegaskan begini, orang yang punya pengharapan tentang rapture, bukan orang-orang yang yang pengecut, yang nggak berani hidup di bumi, bukan masalah itu. Tapi apa? Karena ini adalah sebuah janji dan sebuah janji yang pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Satu klip dulu. Throughout history, men and women have chosen one of 3 paths. Those who daily seek a personal Dalam sejarah relationship with God, berabad-abad inilah unbelievers and believers sesuatu who yang don't sangat seek after ditunggu God, and those who untuk choose bisa to terjadi. ignore God. And as the prophets foretold, Karena banyak God nabi-nabi will sudah come to bernubuat take his bahwa hal people ini akan home. terjadi satu kali. No one knows the day Masalahnya or the hour. tidak ada satu orang pun yang tahu. Without any Tapi warning, tandanya kita all sudah lihat. infants, children, Sudah and begitu many dekat. people mysteriously disappear. Yaitu Terror satu kali and dia akan datang confusion sampai di reign the awan-awan. world Stop. over. For those left Dan behind, setelah itu dia akan the angkat orang-orang apocalypse pilihan. has just begun. Di manakah saudara akan berada? Ketika jutaan orang dari seluruh dunia akan menghilang. Kenapa? Tuhan angkat keluar dari bumi. Don't be left behind. Jangan sampai tertinggal. Inilah yang kalimat yang akhirnya banyak orang tidak mau dan tidak berharap bahwa pengangkatan segera terjadi. Kenapa? Alasannya takut ketinggalan. Itulah alasannya. Nah, hari ini, malam ini saya mau jelaskan. Apakah sebetulnya kita sudah siap? Are you rapture ready? Apakah kita sudah siap ketika pengangkatan itu datang? Apakah kita pasti diangkat atau tidak? Satu ayat yang jelas sekali di dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 4 dan 5 ini bicara tentang akhir zaman. Ini perikop tentang akhir zaman. Di situ diceritakan satu kali sangkakala akan ditiup dan kemudian akan terjadi pengangkatan, orang akan hilang, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian yang masih hidup akan tiba-tiba diangkat. Dan kemudian siapa yang diangkat? 1 Tesalonika 5 jelas bilang kayak begini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Cirinya seorang pencuri, dia akan datang secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pencuri pun yang sebelum dia datang dia telepon dulu. Tolong ya jam 2 malam nanti saya mau datang. Tolong itu kulkas sama TV simpan di luar ya supaya gampang diangkut. Nggak ada. Jadi pencuri cirinya adalah dia akan datang tiba-tiba. Dan ciri yang kedua, pencuri datang pasti akan mengambil sesuatu yang berharga. Gak ada pencuri datang, apa yang hilang? Oh, keset hilang. Gak mungkin. Dia akan datang untuk mengambil sesuatu yang berharga. Dikatakan kedatangan Tuhan seperti pencuri tiba-tiba dan dia akan datang yang ambil sesuatu yang paling berharga yang menjadi miliknya. Dan dikatakan di sini kedatangan Tuhan seperti pencuri pada malam hari. Tetapi lihat, ini ada seperti dualisme di sini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Di atas dibilang bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tapi dibilang karena kamu adalah tidak hidup di dalam kegelapan, sebetulnya hari Tuhan tidak datang buat kita seperti pencuri. Amin. Kenapa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Dan ayat berikutnya ini ayat yang luar biasa. Ayat yang saya paling suka. Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Amin. Jadi Tuhan menetapkan kita tidak ditimpa murka. Makanya buat kita anak-anak terang, Tuhan menetapkan kita tidak ditimpa murka. Buat mereka itu seperti pencuri, tapi buat kita anak-anak terang tidak seperti pencuri kedatangan Tuhan. Ini sesuatu yang kita memang idam-idamkan dia untuk datang. Tanda kutip, kita idam-idamkan pencuri itu segera datang. Gitu. Kenapa? Kita
pasti kita tidak ditetapkan untuk terima murka. Karena apa? Karena Yesus yang sudah mati buat kita. Dia sudah gantikan kita. Karena itu ayat berikutnya bilang begini. Lihat, banyak orang menjadi takut sekali. Banyak orang bilang untuk menyambut kedatangan Yesus kita harus berjaga-jaga. Pertanyaan saya, apa yang harus dijaga-jaga? Apa yang harus dijaga-jaga? Apa yang dijagain? Karena ayat berikutnya bilang begini. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara mau jaga-jaga, silahkan. Banyak gereja yang mengajarkan kalau mau kedatangan Yesus harus jaga-jaga. Apa yang dijaga? Jaga ini, jaga itu, jaga ini, jaga itu. Silahkan. Tapi ayatnya bilang, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Karena kita ditetapkan tidak terima murka. Karena Yesus yang sudah gantikan kita. Kita ditetapkan untuk beroleh keselamatan. Karena itu saya tanya, apakah saudara pasti diangkat? Ya. Mau saudara jaga-jaga, mau saudara cuma tidur. Karena bukan itu yang menentukan. Bukan itu yang menentukan kita diangkat atau tidak. Kalau saudara mau jaga-jaga, minimal ada satu hal yang saya kasih tahu saudara harus lakukan. Apa? Kalau saudara mau uji, mau siapin diri, apa yang saudara harus siapkan? 2 Korintus 13 ayat 5 bilang begini. Yang harus saudara uji adalah, ujilah dirimu sendiri, uji. Makanya Daud pernah bilang, ujilah aku Tuhan, katanya. Selidiki batinku dan hatiku. Apa tapi lihat di sini. Yang Paulus ajarkan sedikit berbeda dengan yang Daud bilang. Di sini bilang, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam imanmu. Lihat, kalau mau uji adalah uji, apakah kita tetap percaya. Selidikilah dirimu, apa yang harus kita selidiki. Apakah kamu tidak yakin? Yakin gak kamu? Bahwa apa di dalam, yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Kalau saudara mau jaga-jaga, kalau saudara mau uji, cuma satu hal yang perlu saudara uji. Apakah saudara tetap tegak di dalam iman? Apakah saudara tetap yakin bahwa Kristus inside you, ada di dalam diri kita? Amin. Cuma itu, selama saudara yakin bahwa Kristus ada dalam diri kita, saya percaya ketika Dia datang, mau jaga-jaga, mau tidur, saudara akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Amin. Itulah, justru dibilang di sini, kalau kamu tidak yakin, katanya. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kamu nggak yakin, justru kamu tidak tahan uji. Banyak orang menghadapi ini sekarang. Karena itulah mereka tidak tahan uji. Oke, next lagi. Saya cepat aja. Karena yang menyelamatkan sebetulnya siapa? Kita harus betul-betul yakin Kristus ada dalam kita. Kristus Yesus yang telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman. Makanya yang kalau kita mau uji, ujilah apakah kita tetap percaya dalam iman kita. Hanya itu. Kita percaya dalam iman. Jalan pendamaian dalam iman. Dalam darahnya. Supaya nyata, dalam iman supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi saudara benar sebetulnya itu bukan karena saudara hidup benar. Saudara benar karena saudara percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus Dia benar dan Dia membenarkan. Kata membenarkan berarti itu bukan usaha kita. Dia yang membenarkan kita. Ketika kita percaya Yesus, kita dijadikan benar. Makanya saya bilang tadi, kalau mau diuji, cuma inilah yang perlu kita uji. Apakah kita masih percaya Yesus atau tidak? Selama kita masih percaya Yesus, Dia akan membenarkan kita. Amin. Kita percaya itu. Dan bicara tentang pengangkatan, sebetulnya ini bicara tentang kisah cinta, love story yang luar biasa. Kenapa? Sebetulnya ada satu sesi lagi. Itu saya sesi tentang pernikahan, the Jewish traditional wedding. Itu nyambung dengan the rapture. Itu penggambaran yang bagus sekali. Tradisi dari orang Yahudi tentang pernikahan itu sebetulnya tradisi pengangkatan yang Yesus akan lakukan. Bagaimana Yesus sudah menjanjikan. Sebelumnya Dia janji dulu. Dia akan menjemput setelah Dia ketemu. Setelah Dia bertunangan. Dia bilang apa? Aku akan pergi dulu. Aku sediakan rumah buat kamu. Nanti setelah aku sediakan rumah, aku akan datang lagi. Aku akan jemput kamu. Itu sebuah kisah cinta yang luar biasa. Makanya kalau saudara sadar bahwa kita adalah mempelai Dia, kita justru mengharapkan kapan segera mempelai laki-laki itu untuk datang menjemput kita. Amin.
Tapi kalau sesuatu sekarang mempelai laki-laki yang adalah Yesus mau datang. Dan saudara berpikir begini, waduh kenapa ya pengangkatan kok tinggal sebentar lagi. Tadi saya udah bagikan semua, mungkin hitungannya gak lebih dari 10 jari ini. Wah cuma sebentar lagi, saya berharap kalau bisa masih 30 tahun lagi. Itu sama dengan seorang wanita yang mau menikah dan kemudian dia bilang begini, aduh kenapa ya saya menikah tinggal 3 hari lagi ya. Kalau bisa masih 3 tahun lagi. Kalau ada wanita yang bilang begitu lebih baik jangan menikah, betul? Masa menjelang 3 hari pernikahan dia berharap apa masih 3 tahun lagi. Harusnya kita begitu antusias, begitu exciting menghadapi mempelai kita yang datang menjemput kita. Karena Alkitab bilang begini, next. Bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanitanya. Gereja is the bride of Christ. Amin. Gereja adalah mempelai wanitanya. Jadi Yesus juga udah begitu ingin menjemput. Sedangkan kita juga begitu berharap Yesus untuk datang. Makanya doa daripada Yohanes di kitab Wahyu dia bilang apa? Come Lord Jesus come. Come Lord Jesus come. Cuma itu. Itulah pengharapannya. Dia tunggu kapan Yesus datang, kapan Yesus datang, kapan Yesus datang. Tapi nanti kalau Yesus datang kemudian ditinggal gimana? Sebelum saudara tanya saya jawab dulu. Karena banyak orang cerita tentang yang ditinggal dan tidak ditinggal. Itu biasanya mereka mengutip tentang the parable of the 10 virgin. Atau perumpamaan tentang 10 gadis atau 10 anak darah. Betul? Ceritanya seperti apa? Saya cerita sedikit dengan cepat. Ceritanya ada 10 orang gadis. Dan ini cerita ada seorang mempelai wanita, mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita. Dan dia nggak tahu kapan waktunya yang pasti, tapi hari itu akan datang. Dan 10 orang ini mereka bersiap-siap pakai pelita malam-malam. Dan kemudian yang 5 orang itu bawa persediaan minyak. Yang 5 lagi tidak bawa persediaan minyak. Mereka nunggu lama sama-sama ketiduran. Waktu mereka bangun karena dikasih tahu mempelai laki-lakinya datang, mereka kaget sekali. Kenapa? Karena pelita mereka udah padam semua. Yang 5 yang punya cadangan minyak, akhirnya itu mulai ambil cadangan minyak dan dia tinggal nyalakan. Dan yang 5 lagi tidak ada cadangan minyak, akhirnya dia minta dong sedikit. Yang 5 lagi bilang, waduh kalau saya kasih ke kamu nanti saya nggak cukup, kamu nggak cukup juga. Lebih baik apa? Kamu pergilah ke warung, belilah minyak di sana. Lebih baik begitu. Dan yang 5 itu pergi ke warung. Dan ketika pergi ke warung, mempelai laki-laki itu datang. Dan akhirnya masuk bersama dengan 5 yang punya cadangan minyak. Dan setelah itu pintu ditutup. Yang dari warung pulang bawa itu sudah terlambat dan pintu sudah ditutup. Dan banyak orang akhirnya menganalogikan itu adalah cerita bahwa ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Saya kasih tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah begini. Alkitab selalu konsisten. Konsisten dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam penggambaran. Kalau saya tanya begini. Ini gambar apa nih? Burung merpati. Burung merpati simbol apa? Roh Kudus. Semua tahu. Di mana-mana di Alkitab penampakan burung merpati beberapa kali ada. Itu selalu adalah penggambaran tentang Roh Kudus. Alkitab selalu konsisten. Gak mungkin berubah-ubah. Mempelai laki-laki. Siapa itu? Yesus. Semua tahu mempelai laki-laki Yesus. Mempelai wanita. Siapa itu? Gereja. Nah ini sekarang pertanyaannya. Ini perumpamaan tentang apa? 10 gadis, 10 anak darah. Pertanyaan saya, 10 anak darah ini adalah mempelai wanita atau bukan? Kalau 10 anak darah ini adalah mempelai wanita dan mempelai laki-laki datang untuk menjemput 10 virgin, 10 gadis, 10 anak darah, itu berarti namanya poligami. Masa Yesus datang untuk menjemput dan untuk menikahi 10 orang? Hei, yang saya bingung kenapa ada orang yang menganalogikan bahwa 10 anak darah ini adalah gereja. Kalau begitu kita lihat kekonsistenan Alkitab. 10 anak darah atau 10 gadis, siapakah itu? Tadi saya di seminar udah singgung, udah ada ayat juga yang dibaca. Siapa itu? Israel. Hai anak darah Israel. Oh virgin of Israel. Hai anak darah Israel. Karena jelas sekali bahwa ini Yesus bicara tentang perumpamaan ini. Siapa audiens yang waktu itu dengar Yesus bicara? Yesus tidak pernah mengajar kepada orang Gentiles. Yesus tidak pernah mengajar kepada orang non-Yahudi. Semua pengajaran Yesus
Tujukan adalah yang dengar adalah audiensnya adalah orang Yahudi. Karena itu dia sedang bicara 10 anak darah orang Yahudi langsung menangkap. Itulah kita 10 orang itu. Tapi anehnya sekarang ada hamba Tuhan berbicara 10 orang itu adalah gereja. Hei. Dan dari situ akhirnya timbullah ketakutan bahwa ada orang yang ditinggal. 5 diangkat, 5 ditinggal. Saya bilang apa? Itu jaka sembung bawa golok kali. Gak nyambung. Gak nyambung sama sekali. Gak keluar dari konteksnya betul-betul. Jadi ceritanya sebetulnya bagaimana? Sekarang begini. Mempelai laki-laki datang. Itu datang ke rumah mempelai wanita. Dan kemudian ada 10 anak darah. Siapa 10 anak darah ini? Israel. Pertanyaan saya. Di manakah mempelai wanita? Di mana? Di dalam. Ketinggalan gak kira-kira mempelai wanita? Mana mungkin? Ini mempelai laki-laki memang datang ke rumah mempelai wanita. Tujuannya ya mempelai wanita. Kita sudah di mana? Kita itu sudah di dalam. Mempelai wanita itu sudah ada di dalam. Next. Jadi 10 anak darah ini bicara tentang Israel. Jadi Tuhan lagi mau bilang kepada orang-orang Israel yang dengar waktu itu. Dia bilang begini. Nanti kalau terjadi pengangkatan, Yesus datang menjemput gerejanya. Ada sebagian orang dari Israel, orang Yahudi yang diangkat. Dan sebagian lagi orang Yahudi yang ketinggalan. Kenapa? Siapa yang diangkat? Itulah yang disebut dengan Messianic Jews. Orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias. Karena tadi siang saya sudah sampaikan juga, sebagian besar orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi mereka sedang tunggu itu. Dan setengah akan diangkat, setengah tidak. Itulah warning dari Tuhan kepada orang Yahudi, bukan buat saudara. Amin, saudara nangkap ini? Perumpamaan ini, itulah jawabannya. Next. Itulah jawabannya. Bagian terakhir. Why is there a rapture of the church? Kenapa harus ada pengangkatan? Kenapa harus ada pengangkatan? Kenapa penting sekali pengangkatan ini bisa terjadi? Kenapa? Satu ayat dulu, next lagi. 1 Korintus 15 ayat 51 bilang gini. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kata Paulus. Ini rahasia loh. Ini rahasia. Apa rahasianya? Next. Bahwa kita tidak akan mati semuanya. Amin. Tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Makanya kenapa sekarang mungkin banyak bunyi nafiri ya. Tapi nanti bunyi nafiri yang terakhir. Ya itu salah satu jawaban juga. Udah saudara artiin aja. Gak usah tanya lagi. Kenapa sekarang banyak bunyi nafiri? Ya dibilang sini nanti bunyi nafiri terakhir gitu. Itu akan diangkat, diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Next. Saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kenapa? Kita masih hidup di dalam daging sama darah. Daging ini bisa busuk, betul. Sekarang di surga itu hidup kekal. 1000 tahun, apakah daging kita bisa hidup 1000 tahun? Kalau 1000 tahun aja, apakah bisa hidup? Tidak bisa. Karena itu perlu apa? Perlu diubah katanya. Next. Karena itu perlu diubah. Karena yang dapat binasa ini, daging, harus mengenakan apa yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati dulu. Jadi yang fana, ini yang sifatnya sementara, daging ini harus mengenakan yang kekal. Dan kapan Tuhan berikan tubuh yang kekal? Ini saya kasih penggambarannya. Itulah ketika terjadi pengangkatan. Karena tadi dibilang ketika terjadi pengangkatan, kita akan diubah dalam sekejap mata. Amin. Next. Jadi saya bilang pengangkatan itu apa? Saya katakan ini seperti the perfection of redemption. Penyempurnaan dari penebusan. Bukan karena penebusan belum sempurna. Tapi dalam proses sudah sempurna. Dan ini disempurna penyempurnaan. Kenapa? Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita terima Yesus, Tuhan bilang waktu kepada Adam, kalau kamu makan buah ini kamu akan
mati. Dan Adam makan itu buah. Mati nggak Adam? Tubuh tidak mati, tapi rohnya mati. Makanya ketika kita terima Yesus ada istilah kita lahir baru. Dan waktu itu Nikodemus tanya, bagaimana saya lahir lagi masuk ke rahim ibu? Karena dia bicara tentang tubuh. Tapi Yesus bilang, oh bukan tubuhmu, tapi roh kamu yang hidup. Karena waktu makan buah itu roh mati semua. Makanya lahir baru rohnya. Dan setelah lahir baru rohnya, ini yang ini. Kemudian ayatnya bilang gini, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang ini, mana kehendak Allah dan mana yang sempurna. Itu berubah. Setelah roh kita diubah, jiwa kita mulai berdampak, mulai diubah. Dari hari ke hari dan ini proses. Makanya ketika kita terima Yesus, keinginan kita di dalam jiwa itu ada keinginan, perasaan, kehendak. Mulai berubah. Dulu sukanya dosa, sekarang jadi males ya lihat dosa ya. Kayaknya sukanya sekarang berdoa deh. Sekarang sukanya ikutan KKR gitu. Ikutan ibadah, ikutan begini. Itu mulai berubah. Dari roh ke jiwa. Tapi ada satu unsur lagi yang namanya tubuh. Tadi saya bilang kapan tubuh kita diubah? Itulah ketika terjadi pengangkatan. Jadi apakah pengangkatan perlu? Perlu. Dan sekarang saya tanya, kalau roh sudah diubah, jiwa diproses diubah, kira-kira apakah tubuh pasti diubah? Pasti dong. Kalau sekarang roh sudah diubah, ternyata tubuh tidak jadi diubah. Loh aneh. Karena yang menyelamatkan adalah roh. Jadi ketika saudara sudah lahir baru, apakah saudara pasti diangkat untuk terjadi perubahan tubuhmu? Pasti. Pengangkatan adalah suatu kepastian karena itu satu janji. Pasti. Kalau rohmu sudah baru, tubuhmu pasti dirubah. Dalam apa? Pengangkatan. Pasti. Gak mungkin tidak. Next, ayat lagi. Filipi 3 ayat 20. Kenapa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita warga negara surga. Hidup di surga tidak bisa pakai tubuh ini. Tadi saya bilang harus pakai tubuh yang bisa hidup kekal. Perlu diubah. Makanya ayat ini bagus sekali. Ayat ini bilang apa? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah tubuh kemuliaan. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Makanya kita warga negara surga, pasti tubuh saudara dirubah. Momen pengangkatan itulah momen perubahan tubuh. Itu yang Alkitab bilang. Jadi itu pasti terjadi. Saudara sudah ditebus, saudara sudah lahir baru, pasti saudara akan mengalami pengangkatan. Amin. Jangan pernah takut lagi untuk tidak diangkat dan segala macam. Makanya mau jaga-jaga, mau tidur, saudara akan tetap bersama dengan Yesus. Tadi ayatnya bilang. Oke, next. Ayat yang terakhir. Yohanes 10 ayat 28 bilang begini. Ini kuat sekali, saya suka sekali ayat ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada mereka. Dan mereka pasti. Di dalam kekristenan ada satu kepastian. Bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah. Tapi banyak orang Kristen mereka menganggap sebuah pengangkatan adalah insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa? Kalau saya melakukan dosa, tiba-tiba Yesus datang, kira-kira diangkat enggak? Enggak. Makanya kita berjaga-jaga, jangan lakukan dosa. Kalau pas berdosa Yesus datang, enggak diangkat. Loh kalau gitu saudara selamat atau tidak selamat karena usaha siapa? Karena usaha sendiri dong. Karena saudara jaga, ya kalau gitu ya udah usaha aja sendiri pakai hukum Taurat. Kita selamat bukan karena kita jaga-jaga kita diangkat. Bukan karena pas Yesus datang kita sedang tidak berbuat dosa. Bukan itu. Tapi di dalam Kristus ada kepastian. Aku berikan hidup kekal kepada mereka. Dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sampai berapa lama? Selama-lamanya. Dan ini ayat kalimat yang bagus sekali. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Amin.
Gak ada yang bisa merebut. Next, ayat berikutnya ini lebih kuat lagi. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Cukup menarik kalau saudara perhatikan dua ayat ini. Dari dua ayat ini ada dua kali kata merebut. Ayat yang pertama tadi bilang, Yesus yang bilang, tidak ada seorang pun, aku beri hidup yang kekal, tidak ada seorang pun yang bisa rebut dari tanganku. Ayat berikutnya bilang, ternyata dari mana Yesus dapat kita? Bapa yang kasih. Dan ayatnya kemudian yang warna merah di situ, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti saya memvisualisasi gitu. Berarti ternyata ketika Bapa berikan kepada Yesus dan Yesus kemudian pegang kita, ternyata tangan Bapa tidak melepaskan pegangannya dalam hidup kita. Amin. Jelas sekali dibilang di situ. Yesus tidak bisa, Yesus pegang dan tidak ada yang bisa merebut. Dan dibilang di sini seorang pun juga tidak bisa juga merebut dari tangan Bapa. Tapi ya memang aku dan Bapa adalah satu. Tapi kalau ditulis berarti lagi mau ditekankan betul-betul. Kenapa? Karena kalau Alkitab bilang begini, ketika ada dua orang itu sah. Betul? Karena ada bukti, ada apa ya namanya? Saksi ya. Karena ada saksi. Makanya dibilang di sini. Bukan cuma tangan Yesus saja yang pegang kita. Ternyata tangan Bapa yang memberi kita kepada Yesus juga tetap pegang. Dan tidak ada yang bisa rebut kita dari tangan Yesus dan tangan Bapa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Betul. Gak ada yang bisa rebut saudara. Hidup kekal sudah diberikan buat kita. Next. Karena itu kita percaya. Next. Hidup yang kekal diberikan karena apa? Our righteousness doesn't depend on our present performance. Kebenaran kita tidak ditentukan pada apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Kebenaran kita tadi ditentukan karena Yesus ketika kita percaya dia membenarkan kita. Amin. Itu ditentukan oleh Jesus finished performance. Pada apa yang Yesus sudah selesaikan dalam hidup kita. Amin. Next, satu slide terakhir. Karena itu kebenaran itu is not something we achieve and offer to God. Itu bukan sesuatu kebenaran yang harus kita kejar dan kemudian kita kasih ke Tuhan. Kebenaran bukan sesuatu yang kita harus kejar kemudian kasih ke Tuhan. Tapi kebenaran, it is what He has achieved. Itu sesuatu yang dia sudah raih. And now freely offer to us as a gift. Yang sekarang setelah Yesus yang meraihnya dan sekarang dia memberikan itu kepada kita. Gratis sebagai hadiah. Amin. Luar biasa. Kebenaran keselamatan adalah sebuah hadiah yang dia raih buat kita dan dia kasih itu sebagai hadiah. This is the message of the gospel. Inilah berita daripada Injil. Dan itulah the gospel of the grace. Injil daripada kasih karunia. Amin. Bukan karena usaha kita tapi karena Yesus sendiri. Karena Yesus sudah selesaikan dan dia berikan itu dalam hidup kita. Karena itu apakah saudara pasti diangkat? Apakah saudara pasti diubah tubuhmu? Kalau begitu apakah saudara pasti masuk surga? Pasti karena saudara warga negara surga. Bukan warga negara bumi. Seperti apa surga? Inilah klip terakhir. Next. Saya suka sekali klip ini. Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat buatmu. Dan jika aku sudah pergi dan menyediakan tempat buatmu, aku akan datang lagi dan akan membawa kamu ke tempatku. Dan di tempat di mana aku berada nanti juga kamu akan ada di situ. Lihat, aku sudah buat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan apa yang lama itu engkau tidak akan ingat-ingat lagi. Lupa semua. Kenapa? Karena engkau akan bersuka cita dengan apa yang aku sudah buat dan aku sediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Buat kita yang percaya dan mengasihi Dia. Amin.
terjadi. Dan ada sebuah tempat yang namanya surga yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan karena ini KKR, satu hal yang perlu saudara lakukan untuk saudara bisa masuk ke tempat itu. Cuma satu hal. Yaitu percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Amin. Dia sudah selesaikan semuanya di salib. Dia sudah selesaikan semua dosa kita. Dia sudah selesaikan segala-galanya, Dia sudah tanggung. Kemarin saya 4 kali ibadah di sini tentang hal itu. Sudah selesai, it is finished. Dan kita tinggal terima kalau kita percaya. Kalau ada saudara yang masih belum percaya, cuma satu hal itu saja. Ketika engkau mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan katanya, maka engkau akan selamat. Roma 10 ayat 9 bilang begitu. Begitu simpelnya. Dan ketika engkau selamat, itu tandanya engkau sudah lahir baru. Dan lahir baru berarti roh lahir baru. Tubuh tinggal menunggu the perfection of redemption. Penyempurnaan dari penebusan yang sudah lakukan mulai dari roh saudara. Saudara yang belum percaya, mari kita tunduk kepala. Saya ajak sekali lagi kita berdoa. Saudara yang percaya, saudara berdoa dengan keras, saudara ikuti setiap doa saya. Semua katakan dengan keras, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya yang sudah mati buat saya, menanggung seluruh dosa saya dan menjadi raja dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu. Engkau adalah Tuhan dan juru selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami menutup dengan sesuatu deklarasi. Bahwa Yesus, Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau Yesus. Dan malam hari ini kami mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan hamba-Mu percaya hari ini surga melihat apa yang kami lakukan di tempat ini. Dan surga mencatat setiap pengakuan kami dalam kitab kehidupan itu. Dan pada waktunya Kau akan datang untuk menjemput kami sebagai mempelai-Mu. Masuk di dalam surga, tempat yang Kau sudah sediakan bagi kami. Dan kami tahu pengangkatan adalah satu pengharapan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu. Di tengah semua bencana. Di tengah semua kegoncangan ekonomi. Kegoncangan apapun. Karena Tuhan berkata semua akan digoncangkan. Tapi satu yang tinggal tetap. Yaitu Kristus sendiri. Yang tidak akan tergoncangkan. Dan kami pegang yang tidak tergoncangkan itu Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk seminar mulai dari sesi pertama Tuhan. Hamba-Mu sungguh berdoa. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kau sendiri yang akan menambahkan pewahyuan demi pewahyuan pada setiap kami yang sudah dengar. Dan Kau tambahkan keyakinan dalam kami. Kepercayaan dalam kami. Iman di dalam kami. Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketahuilah Yesus bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya akan janji-Mu itu. Kami terima iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.